Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eee, wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri dengan nama Bimama Wijaya Nawasetya dengan NIM 18224159 dan Kero Trisna Nugraha dengan NIM 18224158. Akan mempresentasikan tentang hambatan dan kapasitansi. Mungkin langsung saja ke slide selanjutnya. Untuk tujuan dari praktikumnya adalah satu, menentukan nilai hambatan listrik dengan menggunakan jembatan Wheatstone, dan yang kedua adalah menentukan nilai kapasitansi dengan menggunakan jembatan de Sauty. Next. Dasar teori, arus listrik adalah aliran muatan listrik atau muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Muatan adalah satuan terkecil dari atom atau subbagian dari atom. Muatan akan bergerak jika ada energi luar yang mempengaruhinya. Selama muatan tersebut terus bergerak, maka akan muncul arus listrik. Tetapi ketika muatan tersebut diam, maka arus pun akan hilang. Arus listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu searah atau DC dan arus bolak-balik atau AC. Hubungan antara tegangan arus listrik dan hambatan listrik adalah VIR. Next. Hambatan listrik atau resistor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur alur listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Kapasitor adalah sebuah benda yang dapat menyimpan muatan listrik yang terdiri dari dua pelat konduktor yang dipasang berdekatan satu sama lain namun tidak bersentuhan. Next. Untuk alat dan bahan ada 8, yaitu satu perangkat jembatan Wheatstone atau de Sauty, yang kedua catu daya AC/DC, yang ketiga hambatan standar RS, 4 hambatan objek RX, 5 kapasitor standar CS, 6 kapasitor objek CX, 7 galvanometer AC/DC, dan 8 kabel-kabel penghubung. Next. Untuk prosedur percobaan, yang pertama untuk prosedur percobaan jembatan Wheatstone adalah sebagai yang pertama adalah catu daya dan galvanometer DC disiapkan. Kedua adalah perangkat jembatan Wheatstone disiapkan. 3 hambatan standar RS dan RX1 dipasang dan dicatat nilainya. 4 ujung pena logam disentuhkan pada kawat, arus galvanometer diamati. 5 langkah ini diulang untuk RX2, RX1 seri RX2 dan RX1 paralel RX2. Prosedur yang kedua adalah untuk jembatan de Sauty. Yang pertama adalah catu daya dan galvanometer AC disiapkan, perangkat jembatan de Sauty disiapkan, kapasitor standar CX dan CX1. CS dan CX1 dipasang dan dicatat nilainya. 4 ujung pena logam disentuhkan pada kawat dan arus galvanometer diamati. 5 langkah ini diulang untuk CX2, CX1, seri CX2, dan CX1 paralel CX2. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Kero. Baik, terima kasih Bima atas kesempatannya. Baik, data pengamatan akan saya jelaskan. Di jembatan Wheatstone ini nilai RS kita mendapatkan 1500 ohm. Untuk data L-nya kita mendapatkan 5 kali 10 pangkat min 4 M. Untuk L1 dan L2-nya bisa dilihat pada tabel. Lalu untuk jembatan di Sauty-nya, CS kita mendapatkan 21,10 pangkat min 6. Lalu delta L-nya kita mendapatkan 5 kali 10 pangkat min 4 M. Untuk L1 dan L2-nya bisa dilihat pada tabel. Untuk analisis data, menentukan nilai RX1 dan RX2. RX1 kita mendapatkan 30,61 C. Untuk RX2 kita mendapatkan 329,27 ohm. Lalu untuk delta RX1-nya kita mendapatkan 0,78 ohm dengan hasil RX1 30,61 plus minus 0,78 ohm. Untuk delta RX2-nya kita mendapatkan 1,12 ohm. Untuk hasilnya RX2 329,27 plus minus 1,12 ohm. Untuk persentase kesalahan relatif, RX1-nya mendapatkan 2,55%, untuk RX2-nya mendapatkan 0,34%. Lalu untuk menentukan nilai RX1 seri dan RX2 sama RX3 dan RX1 paralel RX2 atau RX4,
RX 3-nya kita mendapatkan 244,19 C. Untuk RX 4-nya kita mendapatkan 1,95 ohm. Untuk delta RX 3-nya kita mendapatkan 0,26 ohm dengan hasil 244,919 plus minus 0,26 ohm. Untuk delta RX-nya kita mendapatkan 0,0094 ohm dengan hasil RX 4 1,95 plus minus 0,01 ohm. Untuk persentase kesalahan relatif RX3 kita mendapatkan 0,11%. Untuk RX2-nya kita mendapatkan 0,5%. Untuk menentukan nilai CX1 dan CX2-nya, CX1 kita mendapatkan 3,71 kali 10 pangkat min 6. Untuk CX2-nya kita mendapatkan 16,59 kali 10 pangkat min 6. Lalu untuk delta CX1-nya kita mendapatkan 3,65 kali 10 pangkat min 9F dengan hasil CX 3,71 kali 10 pangkat min 6 plus minus 3,65 kali 10 pangkat min 9F. Untuk delta CX2-nya kita mendapatkan 18,1 kali 10 pangkat min 9F dengan CX1 16,6 kali 10 pangkat min 6 plus minus 18,1 kali 10 pangkat min 9F. Untuk persentase kesalahan relatif, CX1 kita mendapatkan 0,0004%, untuk CX2-nya kita mendapatkan 0,002%. Lalu untuk menentukan nilai CX1 seri CX2 atau CX3 dan CX1 paralel CX2 atau CX4, CX3 kita mendapatkan 5,25 kali 10 pangkat min 6, CX4-nya kita mendapatkan 3,85 kali 10 pangkat min 6. Untuk delta CX3-nya kita mendapatkan 16,425 kali 10 pangkat min 9F. CX3-nya kita mendapatkan dengan hasil CX3 5,25 kali 10 pangkat min 6 plus minus 16,43 kali 10 pangkat min 9F. Untuk delta CX4-nya kita mendapatkan 6,97 kali 10 pangkat min 10F dengan hasil CX4 3,85 kali 10 pangkat min 6 plus minus 6,97 kali 10 pangkat min 10F. Dengan persentase kesalahan relatif CX3 kita mendapatkan 0,003% dan CX4-nya kita mendapatkan 1,8%. Pembahasan pada percobaan kali ini dilakukan menentukan hambatan dan kapasitansi atau kode L1. Menentukan pada percobaan L1 ini memiliki tujuan yaitu menentukan nilai hambatan listrik dengan menggunakan jembatan Wheatstone, menentukan nilai kapasitansi dengan menggunakan jembatan de Sauty, serta menguji kebenaran rumus hambatan dan kapasitansi dengan hubungan seri atau paralel. Praktikum ini terus diulang dengan mengganti hambatan RX1 seri dengan RX2, RX2 diserikan dengan RX1, RX1 diparalelkan dengan RX2 dan diperoleh nilai hambatan sebagai berikut. Langkah yang dilaksanakan selanjutnya sama seperti pada pengukuran hambatan dengan jembatan Wheatstone. Kapasitor CX1 juga akan diubah menjadi CX2, CX1 diserikan CX2, serta CX1 diparalelkan dengan CX2. Setelah dilakukan pengukuran panjang dan dilakukan perhitungan, diperoleh nilai kapasitansinya sebesar berikut. Berdasarkan rumus dan hambatan dan kapasitansi dengan hubungan seri atau paralel, didapatkan bahwa RX seri lebih besar daripada RX paralel. Terbukti karena perhitungan RX seri lebih besar daripada RX paralel. Sedangkan pada kapasitansi dan hubungan seri atau paralel didapatkan bahwa CX seri kurang dari paralel, namun pada data yang telah dihasilkan terdapat perbedaan karena adanya ketidaktelitian pada pengukuran serta perhitungan. Untuk kesimpulan dari percobaan sudah dilakukan didapatkan bahwa nilai hambatan listrik dengan jembatan Wheatstone RX1 sekian, RX2 sekian, RX3 sekian, RX4 sekian. Untuk nilai kapasitansi listrik dengan jembatan de Sauty CX1 sekian, CX2 sekian, CX3 sekian, CX4 sekian. Sarannya, sebaiknya ketika melakukan percobaan harap memahami dulu prosedur kerjanya, cara kerja alat, serta lebih teliti dalam membaca data yang dimuat oleh alat percobaan agar hasil yang mendapatkan persentase kesalahan minim dengan hasil perhitungan yang baik. Ini adalah lampiran-lampirannya.
Baik, terima kasih dari saya, presentasi dari kelompok 9 saya kembalikan kepada Bima. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja dari kelompok kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.